Bab 1349, jika seorang anak tidak diajari, itu kesalahan ayahnya. Kecelakaan. Sander Ye sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Di benar-benar akan menggunakan metode ini untuk merebut keberuntungan Kaisar Agung dan garis keturunan Kaisar Agung dalam tubuhnya. Ide yang unik. Melihat tubuh wanita yang sangat cantik di depannya, dia tidak punya pikiran lain. Dia sekarang adalah Kaisar Agung dan seorang Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin dia tergoda oleh kecantikan belaka? Di matanya, kecantikan bagaikan kerangka. Jina Di terlihat sangat tenang, tetapi Sander Ye masih menemukan bahwa bulu matanya sedikit bergetar. Jika hatimu sebening es, kamu tidak akan terkejut saat langit runtuh, dan kamu akan tetap tenang meskipun ada perubahan. Pikiranmu akan rileks dan jiwamu akan tenang. Sander Ye melafalkan sebuah rumus dalam hati, lalu mengambil sebuah gaun dari lantai dan menyampirkannya di tubuhnya, menutupi tubuhnya yang indah. Kamu bisa menjadi seorang kaisar dengan mengambil garis keturunan Kaisar Agung dan keberuntungan Kaisar Agung. Jina Di menatap Sander Ye, ini adalah kesempatan. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi kaisar dengan cara ini tidak membuatmu menjadi Kaisar Agung sejati. Jina Di mengerutkan kening. Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Jina Di tiba-tiba mendorongnya ke tempat tidur. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, semua pakaian mereka berubah menjadi abu. Jina Di menekan Sander Ye di bawahnya, dan menatap Sander Ye dengan tatapan tegas. Keluarga Di tidak menghasilkan Kaisar Agung selama lebih dari 2 miliar tahun. Jika tidak ada Kaisar Agung yang muncul lagi, keluarga Di pasti akan merosot dan dimangsa oleh yang lain. Sander Ye merentangkan tangannya dan menatap Jina Di, kalau begitu, ayo. Garis keturunan. Garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana di tubuhnya, yang merupakan musuh semua darah, melahap darahnya. Bahkan Fasa Fan tidak dapat melakukannya. Jina Di menatap Sander Ye, tubuhnya sedikit gemetar. Sander Ye menyandarkan kepalanya pada tangannya, tampak tenang. Jina Di terdiam. Keduanya saling memandang, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi ambigu, karena semuanya cerah, terutama pemandangan yang dilihat Sander Ye dari sudut pandangnya. Itu tidak terbayangkan bagi orang biasa. Sander Ye adalah orang pertama yang memecah keheningan, bagaimana seseorang bisa menjadi Kaisar Agung di dunia ini dengan cara yang begitu hina. Pikirkan sendiri, apakah ini realistis? Jina Di tetap diam. Sander Ye melanjutkan, turunlah. Mari kita bicara. Walaupun dia memandang wanita cantik bagaikan kerangka, dia tetap akan bereaksi ketika mereka bersentuhan dengan telanjang seperti itu. Bagaimanapun, dia punya garis keturunan iblis gila, garis keturunan yang tidak beres di tubuhnya. Garis keturunan iblis gila. Melihat Jina Di agak goyah pendiriannya, Sander Ye berkata lagi, jika menjadi kaisar begitu mudah, bagaimana mungkin hanya ada sedikit Kaisar Agung di dunia ini? Jina Di terdiam cukup lama, lalu berkata, kamu benar. Saat dia berbicara, dia menopang dada Sander Ye dengan kedua tangannya dan hendak berdiri, tetapi saat dia menggerakkan tubuhnya, detik berikutnya. Puff! Keduanya terbelalak lebar. Masuk. Tidak sengaja masuk. Tatapan mereka bertemu, dan udara membeku seakan mati pada saat itu. Tak lama kemudian, rasa sakit yang tajam datang dari suatu tempat, membuat Jina Di mengerutkan kening. Sander Ye menatap Jina Di atas tubuhnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Sekarang sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa begitu saja menariknya keluar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bukan? Jina Di juga tidak berbicara. Dia berbaring di dada Sander Ye. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Sekarang setelah dia kehilangan kultivasinya, dia tidak bisa melawan. Karena dia tidak bisa melawan,
dia hanya bisa biarkan begitu saja. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, saat Sander Ye bangun, larangan di kamar sudah menghilang. Dia duduk, sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa wanita itu tidak merenggut darah dan keberuntungannya tadi malam. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar melakukan itu, apalagi dia, bahkan seorang kaisar agung yang kuat akan mencari kehancurannya sendiri. Garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana benar-benar dapat menyembuhkan semua ketidakpatuhan. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dari tempat tidur, berganti pakaian bersih, dan berjalan keluar. Begitu dia membuka pintu, 20 pelayan yang berdiri di luar memberi hormat dengan hormat, "Tuan." Sander Ye melirik gadis-gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah aku keluar jalan-jalan?" Pelayan utama berkata cepat, "Kapan saja." Sander Ye mengangguk dan berjalan keluar, tetapi para pelayan tidak mengikutinya. Sepanjang perjalanan, semua orang yang ditemuinya sangat hormat dan membungkukkan badan kepadanya. Sander Ye berjalan menyusuri jalanan berbatu biru ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah taman. Taman itu tidak terlalu besar, tetapi ada berbagai macam bunga. Saat itu adalah musim bunga, jadi semua bunga bermekaran penuh, berlomba-lomba untuk menunjukkan keindahan yang sangat indah. Tatapan mata Sander Ye tiba-tiba jatuh pada sebuah pohon kecil. Melihat pohon itu, dia sedikit terkejut. Dia berjalan mendekat dan melihat pohon itu. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia menemukan bahwa pohon ini agak mirip dengan pohon kehidupan Tianxing dari peradaban Tianxing. "Apa-apaan?" Sander Ye mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tetapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemetar dari samping, "Tuan, pohon ini ditanam oleh ketua klan, tidak seorang pun boleh menyentuhnya." Orang yang berbicara adalah seorang pembantu, yang membungkuk dan suaranya bergetar. Dia jelas sangat gugup saat ini, takut Sander Ye akan menyentuhnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, aku tidak akan menyentuhnya." Pembantu itu langsung merasa lega, tetapi dia masih menatapnya. Sander Ye menatap pohon di depannya, menjadi semakin bingung. Auranya hampir sama persis dengan pohon kehidupan Tianxing, hanya saja terlalu kecil. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye menoleh menatap pelayan itu, "Kamu baru saja mengatakan bahwa ketua klan Jina Di adalah ketua klan." Pembantu itu mengangguk cepat, "Ya." Sander Ye sedikit terkejut. Wanita itu ternyata adalah ketua klan keluarga Di. Pembantu itu sangat gugup dan terus-menerus mencuri pandang ke Sander Ye dari waktu ke waktu, takut kalau Sander Ye akan merusak sesuatu. Tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh ketua klan untuk bersantai, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekatinya. Alasan mengapa Sander Ye dapat mendekatinya adalah karena dia telah diberitahu bahwa dia dapat pergi kemana saja di dalam rumah besar itu. Tetapi, sebagai seorang pembantu, dia masih takut. Melihat pembantu itu masih sangat gugup, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, aku hanya akan melihat-lihat dan tidak akan bergerak." Pembantu itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tidak, aku tidak gugup." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ajak aku jalan-jalan di tempat lain." Mendengar ini, pembantu itu merasa lega. Dia memberi isyarat untuk mengundang, "Silakan." Sander Ye mengikuti pembantu itu ke taman lain. Setelah berkeliling, Sander Ye bertanya, "Bolehkah aku jalan-jalan keluar?" Pembantu itu mengangguk, "Ya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu yang memimpin jalan." Pembantu itu berkata dengan hormat, "Baiklah." Dia menuntun Sander Ye keluar dari rumah besar itu. Pada saat ini, Jina Di sedang berdiri di kuil leluhur Di, wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada orang asing yang diizinkan masuk. Pada saat ini, salah satu tablet jiwa tiba-tiba bergetar,
dan kemudian sebuah suara datang, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" Jina Di terdiam. Suara itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Bencana akan datang. Jika keluarga Di kita tidak memiliki kaisar agung lain yang lahir, bagaimana kita bisa selamat dari bencana ini? Selain itu, jiwa yang ditinggalkan olehku dan leluhur akan segera memasuki masa lernah. Begitu kami memasuki masa lemah, para kaisar semu dan monster prasejarah dalam kegelapan itu pasti akan menyerang klan kita dan merebut senjata kaisar kita." Jina Di menggelengkan kepalanya, dia benar. Bahkan jika aku melahap darahnya dan keberuntungan kaisar agung, aku tidak bisa menjadi seorang kaisar. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Keluarga Di telah mengorbankan senjata kaisar untuk menahannya di sini. Kita tidak punya jalan keluar. Jina Di tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu aula. Dia menatap langit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Keluarga Di. Keluarga Di saat ini masih merupakan keluarga Di era Kaisar dan 10 gurun. Tampaknya sangat mulia di permukaan, tetapi sebenarnya keluarga Di sedang menghadapi bencana. Ada 2 kaisar agung di keluarga Di. Ketika kedua kaisar agung ini meninggal, mereka meninggalkan seberkas bayangan untuk melindungi keluarga Di. Inilah sebabnya keluarga Di adalah klan terbesar di era kaisar saat ini dan alam semesta 10 gurun. Tetapi, ini hanya di permukaan. Bayangan maya yang ditinggalkan kedua kaisar agung itu akan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Segera, bayangan yang ditinggalkan oleh 2 kaisar agung akan sepenuhnya memasuki periode kelemahan. Begitu bayangan dari 2 kaisar agung sepenuhnya memasuki periode kelemahan, keluarga Di akan hancur. Keluarga Di tidak hanya akan menjadi sasaran klan-klan kaisar agung dan sekte-sekte abadi, tetapi peradaban-peradaban di luar daerah terlarang gurun kuno dan raksasa-raksasa prasejarah juga dapat menargetkan keluarga Di dan merebut senjata-senjata kaisar dan tabungan miliaran tahun klan kaisar. Dia, Jina Di, juga seorang jenius, yang paling mengerikan dalam sejarah seluruh klan kaisar dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia menjadi setengah langkah luar Tao, dan dalam 120 tahun, dia mencapai ranah kaisar semu dari setengah langkah luar Tao. Bakat dan tingkat bakatnya bahkan jauh lebih unggul dibandingkan kedua leluhurnya. Tapi dia lahir di waktu yang salah. Awalnya dia mengira dia bisa menjadi kaisar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sander Ye justru menjadi kaisar duluan dan menyerap kaisar agung di alam semesta ini, sehingga menghalangi jalannya untuk naik tahta. Bunuh Sander Ye. Keluarga Di telah memikirkannya, tetapi bagaimana setelah membunuh Sander Ye? Bisakah keluarga Di benar-benar menanggung akibat pembunuhan kaisar? Konsekuensinya sangat serius sehingga tidak hanya keluarga Di, tetapi bahkan klan kaisar agung lainnya tidak akan berani melakukannya. Inilah sebabnya mereka bersedia memberikan masalah rumit ini kepada keluarga Di. Melahap darah Sander Ye dan keberuntungan kaisar agung. Seperti yang Sander Ye katakan tadi malam, bahkan jika dia memperoleh keberuntungan kaisar agung, bisakah dia benar-benar menjadi kaisar agung? Keberuntungan kaisar agung terbentuk karena manusia. Sander Ye adalah kaisar, maka dia memiliki keberuntungan kaisar agung. Bukan karena dia memperoleh keberuntungan kaisar agung maka dia menjadi kaisar. Begitu Sander Ye meninggal, keberuntungan kaisar agung akan sirna. Pada saat itu, bisakah dia, Jina Di, benar-benar mengumpulkan keberuntungan kaisar agung lagi? Tentu saja tidak. Kalau bisa, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Mula-mula Jina Di berdiri di pintu masuk aula, dia memandang ke kejauhan. Pada saat ini, dia agak bingung. Kemana arahnya keluarga Di akan berkembang? Apakah mereka akan melakukan apa yang dilakukan klan kaisar di masa lalu, meninggalkan senjata kaisar, menyerahkan segalanya, dan mundur dari 10 gurun bersama seluruh klan?
Sekalipun keluarga Di bersedia melakukannya, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera, karena senjata kaisar keluarga Di adalah senjata kaisar asli, yang mempunyai arti penting luar biasa dan terkait dengan nasib seluruh anggota keluarga Di. Jika menyerahkannya, seluruh keluarga Di akan hancur. Waktu. Jina Di perlahan menutup matanya. Jika dia diberi waktu 1000 tahun lagi, dia akan bisa menjadi seorang kaisar. Hanya 1000 tahun. Akan tetapi, semakin jenius dia, semakin kecil kemungkinan kekuatan rahasia dan ranah kaisar semu akan memberinya waktu. Jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, selain bakat kamu sendiri, kamu juga membutuhkan seseorang untuk melindungi kamu. Jika tidak, orang lain tidak akan pernah memberi kamu kesempatan untuk menjadi kaisar. Atau, seperti Sanderye, kamu tiba-tiba menjadi kaisar tanpa memberi semua orang waktu untuk bereaksi. Alasan mengapa Sanderye menjadi kaisar kali ini adalah karena hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi. Jika tidak, klan kaisar dan sekte abadi tidak akan pernah mengizinkannya menjadi kaisar dan pasti akan bekerja sama untuk membunuhnya. Siapa yang mau seseorang tiba-tiba muncul dan buang air besar di kepalanya? Hal ini sama seperti di dunia sekuler, ketika berbagai negara sedang berperang satu sama lain, siapapun yang ingin menjadi kaisar atau menyatukan dunia akan dikepung oleh semua orang. Jina Di tiba-tiba menutup matanya perlahan, keluarga Di tidak akan pernah binasa di tanganku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Jina Di. Wanita itu membungkuk dengan hormat dan berkata, "Ketua klan, Tuan Ye bertemu Yungo Li, putra keluarga Li, di luar." Yungo Li mengejek Tuan Ye dan menertawakannya karena sekarang dia hanya sampah. Jina Di memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Apa reaksinya? Wanita itu berkata dengan hormat, Tuan Ye hanya tersenyum tipis dan tidak marah. Jina Di terdiam sejenak dan berkata, "Eksekusi Yungo Li segera." Sambil berbicara, dia melangkah maju 2 langkah dan tiba-tiba berhenti. Jika seorang anak tidak disiplin, itu adalah kesalahan ayahnya. Segera eksekusi ayahnya. Bersambung.